misalnya seorang anak yang terlihat asik bermain peran dengan menggunakan boneka tanpa terganggu oleh suara sekitarnya. Murid yang sedang memainkan musik, menikmati alur cerita dalam bacaan, menikmati lantai hangat, atau menikmati pemandangan matahari terbenam, atau guru yang sedang mendengarkan murid dengan penuh perhatian. Intinya adalah adanya perhatian yang dilakukan secara sadar dengan dilandasi rasa ingin tahu dan kebaikan. Kita melakukannya dengan sadar, ada rasa ingin tahu dan kebaikan. Kebaikan ya. Banyak cara-cara biasanya kita mindfulness itu lagi muncul, atau ketika Bapak Ibu hobi membaca misalnya, saking asiknya Bapak Ibu membaca sehingga lupa waktu nih, misalnya iya nggak sadar ternyata udah 1 jam gitu baca, dan kita benar-benar menyadari ya mindfulness ya. Ketika kita sudah kondisi mindfulness ini, semuanya itu cepat sekali masuk ya Bapak Ibu ya, walaupun kita lagi membaca buku dan semuanya itu bisa masuk ya. Oke. Dan juga di saat kita jalan atau misalnya tadi menikmati suasana, baik itu suasana taman kita di rumah, kita menikmati, kita melihat misalnya hewan peliharaan kita, baik kucing ataupun ikan bagi yang ada ya, hewan peliharaan, atau hobinya itu apa, tetapi kita benar-benar menikmati kondisi saat itu adalah kondisi yang mana bahwa Bapak Ibu tadi dalam kondisi mindfulness seperti itu ya. Jadi memang sadar bahwa kita sedang melakukan ini ya, bukan sesuatu kitanya ada di sini tetapi pikiran kita kemana-mana, melayang-layang terbang ya, nggak jelas ya, itu tidak dalam kondisi mindfulness ya. Mungkin Bapak Ibu di sini pernah ya. Oke. Banyak ya cara untuk melatih kondisi mindfulness ini. Seperti ini tadi terjadi perubahan fisiologis seperti meluasnya area otak yang terutama berfungsi untuk belajar dan mengingat, berkurangnya stres, dan munculnya perasaan tenang dan stabil. Ketika kita mengalami kondisi mindfulness, banyak yang mindfulness ini kita sholat termasuk mindfulness juga, kan kita sadar kondisi yang saat itu, berdoa dengan sungguh-sungguh, itu kondisi mindfulness juga, sehingga kita setelah itu tenang dan kondisi kita stabil. Jadi fungsi latihan berkesadaran penuh itu adalah menumbuhkan perasaan lebih tenang dan pikiran lebih jernih ya. Jadi perasaan kita lebih tenang, pikiran lebih jernih, yang akan berpengaruh pada keputusan yang lebih responsif dan reflektif ya. Itu tadi ya. Jadi ketika kita selalu melakukan mindfulness dalam keseharian kita ya, baik di dalam mengajar, baik di dalam keseharian kita, baik tentang apapun itu kita sering, maka pikiran kita akan menjadi lebih tenang dan jernih, sehingga kita mengurangi rasa stres ya. Mungkin kalau guru-guru sekarang ini, kalau kelas 6 itu gini, udah ujian, sekarang koreksian banyak banget, misalnya belum lagi nanti mau isi lecture, belum lagi ini misalnya membuat nanti kelulusan sementara dan sebagainya, dan semuanya ya, banyak sekali deadline sehingga membuat kita kepikiran. Nah, kalau kita mindfulness, tenang, lakukan aja. Oh iya, sekarang saya lagi koreksi, kita koreksi dan pikiran ini fokus, dan udah selesai, nanti akhirnya kan tenang, membuat satu urusan sudah selesai dan lebih tenang kayak gitu, seperti itu ya. Oke, sekarang latihan kesadaran penuh sangat penting ya, terkait kesadaran penuh. Jadi kesadaran penuh itu semuanya penting ya, baik bagi seorang guru, bagi orang tua,
sebelum mulai pembelajaran, melakukan berbagai kegiatan literasi, mencintai alam, berolahraga seni maupun berolahraga dan lain sebagainya. Jadi ketika kita melakukan sesuatu dengan kesadaran penuh, oke ya. Ini adalah cara kerja otakku. Kesadaran penuh, mindfulness dapat dilatih dan ditumbuhkan melalui berbagai kegiatan. Artinya, kita dapat melatih kemampuan untuk memberikan perhatian yang berkualitas pada apa yang kita lakukan. Ya, seperti latihan, ya ini tadi menyadari nafas ya. Kalau latihan nafas tadi, menyadari nafas masuk, menyadari nafas keluar, kita menikmati setiap hembusan nafasnya dan sehingga kita benar-benar merasakan nafas keluar dan segarnya nafas yang masuk, itu benar-benar kita rasakan seperti itu. Dan latihan bergerak sadar, bergerak tentang tujuan gerakan. Contoh, kita berkeliling, kalau di sekolah itu keliling di taman sekolah, misalnya kita lihat ini, itu merupakan salah satu wujud mindfulness ya. Jadinya fokus pada sesuatu yang saat itu. Oke, ini adalah banyak ya berbagai macam cara. Oke, berjalan sadar, menyadari seluruh tubuh dan sadar dapat diawali dengan cara yang paling sederhana, yaitu menyadari nafas. Ya, kita sadar nafas masuk dan nafas keluar, sehingga kita menjadi lebih rileks, lebih tenang, lebih bisa berpikir jernih, sehingga mendapatkan keputusan yang bertanggung jawab gitu. Jadi kalau ketika kita melihat anak-anak yang lagi ribut atau kita, sehingga emosi itu mulai muncul kembali tadi, kita cepat-cepat sadari, bisa kita tarik nafas panjang, misalnya seperti kita sadari dulu kalau kita sudah mulai kira-kira emosi itu udah turun nih levelnya, baru kita lakukan apa yang harus kita lakukan gitu. Oke, biasanya Bapak Ibu di sini suka apa nih? Yang biasanya melakuinya dengan kesadaran penuh, mindfulness ini. Dari sekian banyak yang saya contohkan tadi, biasanya Bapak Ibu melakukan yang mana? Biasanya apa? Udah pernah kan melakukan sesuatu yang membuat kita itu sadar penuh akan sesuatu yang kita lakukan tersebut. Cerita menarik, bonding berjalan luar kelas. Oke, ini Pak Ahmad menikmati matahari terbenam, wah sangat penting. Oke, Bu Rina tarik nafas panjang, Bapak keluar beberapa menit. Oke, berolahraga selalu, diselingi games, bernapas dan merenungkan masalah serta berpikir cara mengatasinya. Oke, benar ya Bapak Ibu. Jadi kita sadari dulu kita sudah itu kita keluar dari seorang guru. Jadi ketika ada wali murid nih, udah dikasih pengumuman, udah dijelasin, udah ini, masih aja nanya misalnya di grup, sehingga kita itu gerem ya, mungkin kok nanya lagi ya, udah jelas kan, udah jelas ya. Tapi benar ya, tarik nafas dalam, oke, jawab dengan baik ya. Jadi kita nggak usah keputus ya, nggak usah ini, tetap kita melayani mereka dengan baik ya, tetap berbicara dengan sopan. Oke ya, tarik nafas. Oke, bagi agama Islam banyak ya, misalnya istighfar, atau misalnya menurut agama masing-masing bisa berdoa menurut agama masing-masing. Oke, terus lagi banyak ya berbagai macam cara yang bisa dilakukan dalam kondisi mindfulness ini. Oke, Bu Hilda, berpikiran positif. Berpikiran positif biasanya ketika kita sudah sadar
sudah sadar penting untuk menyadari napas, karena napas adalah jangkar yang dimiliki setiap orang untuk berada di sini dan masa sekarang. Pikiran kita merupakan bagian diri kita yang sering kali sulit dikendalikan, banyak sekali ya. Jadi ada seorang ilmuwan filsuf bernama Deepak itu menyebutkan bahwa manusia memiliki 60.000 sampai 80.000 pikiran dalam sehari. Wow, luar biasa, banyak banget ya. Kita aja ya, mohon maaf, mungkin lagi melakukan apa gitu, kita terlintas, oh iya, saya belum melakukan itu ya. Atau ketika kita baru ingat, oh iya, saya punya pinjaman ya sama si dia, misalnya ya Bapak Ibu ya. Atau apa ya, sehingga ini, oh iya, ini ada yang belum saya lakukan, seperti itu. Jadi banyak sekali pikiran kita ya. Bayangkan betapa sibuknya pikiran kita, karena sangat cair pikiran dapat bergerak ke masa depan, menimbulkan perasaan khawatir. Pikiran juga dapat bergerak ke masa lalu, yang seringkali menimbulkan perasaan menyesal. Pikiran berada dalam situasi terbaiknya jika ia fokus situasi pada ini dan masa sekarang. Nah, oke, jadi pikiran kita ya Bapak Ibu, ketika di masa lalu itu kita suka menyesal ya terhadap perbuatan yang sudah kita lakukan di masa lalu. Terus lagi di masa depan kita mulai banyak perasaan khawatir, nanti bagaimana ya, bagaimana anak-anak saya ke depannya nanti, bagaimana banyak pertanyaan yang menimbulkan rasa khawatir. Jadi pikiran terbaik di saat ini adalah pada saat sekarang. Jadi kalau kita sadar sekarang, tentu kita bisa melakukan sesuatu yang tentunya tidak membuat penyesalan ya, karena kita pikirkan gitu terhadap apa yang akan kita lakukan, gitu ya. Oke. Menurut kamus juga nih di sini ada well-being ini adalah kondisi nyaman, sehat, dan bahagia. Tentu sebagai insan manusia, nggak hanya sebagai seorang guru, tetapi lebih ke luasnya seorang manusia pasti ingin mendapatkan kondisi yang nyaman, sehat, dan bahagia. Semua orang ya, coba Bapak Ibu, siapa yang mau kondisi nyaman, sehat, dan bahagia? Semuanya mau nggak dalam kondisi seperti itu? Ya, jadi semuanya itu enak nih, nyaman, sehat, dan bahagia. Kalau di dalam ini itu artinya bisa bersyukur ya. Jadi kita nyaman, sehat, bahagia. Kita jalan hidup ini dalam kondisi nyaman, sehat, bahagia. Kalau dalam kondisi nyaman, sehat, bahagia itu kita tenang, melakukan sesuatu kita fokus. Tidak ada pikiran kita yang macam-macam. Tidak ada pikiran kita kembali mengingatkan masa lalu, kembali ke masa depan juga, sehingga kita tidak fokus dan pekerjaan kita tidak akan bisa selesai karena kita tidak fokus tadi. Banyak pikiran yang mengganggu. Nah, kita ingin kondisi yang nyaman, sehat, dan bahagia, sehingga timbullah kondisi kesejahteraan hidup. Oke, semuanya pada mau ya kondisi yang nyaman, sehat, dan bahagia. Iya Bapak Ibu, kitalah yang melatihnya ya, bagaimana menciptakan kondisi yang nyaman, sehat, dan bahagia itu. Karena versi bahagianya saya dengan bahagianya Bapak Ibu tentu berbeda ya. Nah, bahagia di sini, ini bahagia versi kita itu seperti apa gitu. Pelatihan. Nah, dengan melatih kesadaran diri tadi, jadi kita sadar kondisi yang saat ini, kita sadar apa yang ingin kita inginkan, kita sadar apa tujuan kita seperti itu. Tentu well-being atau kesejahteraan hidup itu akan ada. Dan Bapak Ibu dalam melakukan setiap kegiatan baik sebagai seorang guru dalam kelas itu nyaman, menjadi seorang guru itu menjadi bahagia, bersyukur ya, bahagia karena udah menjadi seorang guru, bisa mentransfer ilmunya kepada peserta didik, bahagia ketika melihat peserta didik itu udah berhasil. Itu adalah macam-macam kebahagiaan yang ingin kita rasakan.
pembagian itu harus ada kalau kita memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri dan orang lain. Nah, ini dia ya Bapak Ibu. Jadi sikap positif kita tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi sikap positif kita juga terhadap orang lain. Misalnya ketika apa ya? Ketika misalnya chat belum dibalas, kita berpositif. Oh iya, mungkin lagi tidak standby, atau misalnya posisi online kok tidak dibalas. Oh iya, bisa jadi lagi apa gitu ya, lagi ini handphonenya aja yang online, orangnya kemana, ya kan, bisa seperti itu. Jadi berpikirlah selalu memiliki sikap yang positif. Kalau misalnya di kelas bersikaplah positif. Oh, anak itu misalnya ngantuk terus di kelas, maunya tidur, tapi kita tetap berikan sikap positif. Mungkin dia sibuk membantu orang tuanya di rumah, makanya kita tanya apa dan kita berikan solusi terhadap anak tersebut yang perlu bimbingan ya. Tuh. Ya. Oke, setelah itu dapat membuat keputusan yang mengatur tingkah lakunya sendiri ya. Dapat memenuhi kebutuhan dirinya dengan menciptakan dan mengelola lingkungan itu untuk memahami apa yang dirasakan sendiri. Oke, jadi ketika kita menemui tadi yang tidak disiplin, misalnya disuruh ada tugas nih, ada VR, tetapi ternyatanya anak tersebut tidak mengerjakan tugas. Nah, karena kita udah terbiasa nih dengan mindfulness tadi, kita udah sering mindfulness sehingga kita udah terbiasa. Jadi mekanisme kerja otak itu langsung mengarahkan diri untuk berhenti dulu nih, tarik nafas nih, berikan waktu untuk memahami. Jadi kita tidak menjadi seseorang yang reflektif ya. Ketika ini langsung mulai ini misalnya apa ya, marah, memuncak ya, padahal kan harus sedikit. Karena kita udah sering melatih mindfulness tadi, langsung kinerja mekanisme kerja otak itu mengarahkan kita untuk berhenti dulu, tarik nafas banyak, ayo pikirkan dulu kira-kira apa yang akan kamu lakukan, seperti itu. Merasakan, memahami apa yang dirasakan diri sendiri, memunculkan empati kepada anak tersebut, seperti itu ya. Gitu. Oke, berapa banyak gelar yang dimiliki seorang guru? Kalau murid tidak paham seorang guru setuju dengan mereka, maka mereka tidak akan pernah dapat belajar dari gurunya. Ya, oke. Jadi rasa aman, rasa percaya di antara guru dan murid akan menciptakan lingkungan dan suasana belajar yang kondusif bagi pembelajaran. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu ciptakan di kelas itu perasaan aman dan rasa percaya pada diri murid. Ciptakan hubungan yang harmonis dengan murid sehingga terjalin hubungan dengan murid itu, murid percaya kepada seorang guru. Oke Bapak Ibu, mungkin itu ya, sebentar. Oke, nah ini dia, thank you kalau udah terima kasih. Oke Bapak Ibu, itu saja ya pemaparan materi saya pada malam hari ini. Oke, kita akan lanjut ke sesi tanya jawab aja dulu ya sampai waktunya. Saya akan mungkin tutup dulu ya. Oke Bapak Ibu, demikian tadi pemaparan materi dari saya. Nanti untuk materi tersebut akan saya share ya di grup Tele. Nanti ada juga video, bagi yang ketinggalan juga nanti bisa simak juga di YouTube, karena ini juga streaming juga ya, di record dan juga di streaming juga, jadi bisa disaksikan juga gitu. Cuman nggak bisa bertanya secara langsung aja kalau udah yang ketinggalan. Oke, baik Bapak Ibu, adakah yang mau bertanya? Ini ada Pak Wahyono sama Bu Siti, ini udah raise hand ya dari tadi. Apa kepencet? Apa memang benar-benar raise hand nih? Oke ya, oke, silakan.
kita buka sesi tanya jawab, kita diskusi ya Bapak Ibu ya, sharing-sharing gitu. Oke, silakan. Bentar. Silakan Pak Wahyono, silakan di unmute. Pelajaran itu. Oke. Rame diberi pelajaran. Bapak mengajar apa Pak? Apa Bu? Mengajar di jenjang apa? SD kelas 5. SD kelas 5. Di mana Pak? Dari Brebes. Brebes tadi ya, Brebes ya. Ya. Oke Pak Wahyono. Jadi gimana nih caranya mengajar murid yang rame gitu ya? Oke ya Bapak Ibu, memang itu memang anak-anak ya. Anak-anak itu memang pernah ada survei itu, mereka itu apalagi kalau misalnya kelas 1, kelas 2 itu hanya bertahan 30 menit itu udah kelamaan gitu. Mereka bertahan itu bisa fokus. Iya, tapi kalau udah kelas 5 biasanya itu sudah mulai masuk kelas 3, udah mulai bisa melatih fokus. Intinya gini Pak, kalau misalnya murid itu tertarik terhadap materi yang kita bawakan, tertarik sesuatu yang bisa difokuskan, biasanya anak tersebut lama fokusnya ya. Jadi dia benar-benar memperhatikan. Coba misalnya kita bawa sesuatu yang lain dari biasanya, misalnya ke kelas. Mungkin nanti mulai terfokus dan mereka langsung penasaran, dan biasanya mereka itu diam dan memperhatikan. Atau juga sambil diselipin kayak cerita misalnya seperti itu. Atau misalnya mereka itu ketika memang udah mulai nggak fokus lagi, udah di-explain dulu aja Pak, misalnya tepuk sehingga mereka itu bisa kembali fokus lagi, diem lagi kayak gitu. Nanti tapi ya namanya anak-anak Pak ya, tentu selang beberapa waktu akan kembali lagi seperti itu. Nah, kita juga harus memfokuskan lagi mereka. Nah, yang penting kita sebagai seorang guru ya Pak Wahyono, sebagai seorang guru kita sadar kondisi saat itu, bahwa kita sadar kondisi bahwa kita lagi mengajar, dan kita harus sadari emosi kita. Jangan sampai karena mereka ribut, emosi akhirnya pena kita atau menghapus kita melanting ke sini. Jangan itu ya. Oke, jadi kita tetap sadar dan tetap mampu mengontrol emosi kita, sehingga ya udah, kalau memang anak itu mulai rame lagi nih, kita fokuskan lagi dengan kalau yang sederhana sih tepuk kayak gitu, atau bisa juga misalnya langsung ditembak anak tersebut, misalnya yang membuat ini semua itu, atau suruh ke depan nih. Kalau saya tuh kalau lagi menjelaskan ada anak yang nggak fokus ya, coba nih ke depan, jelaskan ke depan. Mulai dia yang lagi ngantuk, semua yang misalnya lagi ngantuk mulai melek semua nih, takut nanti disuruh ke depan dia nggak bisa ngapa-ngapain. Oke, bisa juga seperti itu Pak. Sebenarnya tergantung trik-trik kita sih kalau mengatasi yang seperti itu. Itu yang penting kita nggak bangkit emosi aja sih Pak. Oke, terima kasih Pak Wahyono, mudah-mudahan bisa membantu ya jawaban saya. Ya, terima kasih. Iya. Ya, mungkin pengaruh lingkungan keluarga atau apa. Hanya saja kita di sekolah kan berusaha untuk bagaimana merubah perilaku mereka, tetapi sikap terkadang mereka itu berulang dan berulang, hingga guru paling tidak kan rasa emosionalitas kan muncul dengan sendirinya. Terpaksa ada cubitan, ada pukulan, dan ini normal juga. Nah, sehingga mungkin bisa sharing Bu, bagaimana ini bisa teratasi. Tentunya ini kan sudah dari guru BK, sudah dari wali kelasnya, sudah ke kepala sekolahnya juga. Kebetulan juga alhamdulillah saya sampai sekarang juga kepala sekolah. Jadi sudah banyak menghadapi anak-anak seperti itu. Tetap kita melakukan pendekatan secara personal, tapi toh hanya pada saat kita memberikan
advice itu mereka manut saja gitu. Tapi ketika mereka Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya ya, Bapak Abdul Haris Padang dari Jenjang SMP ya, merupakan kepala sekolah ya Bapak ya. alhamdulillah. Oke, alhamdulillah, oke, luar biasa ya. Oke Pak, memang permasalahan siswa itu beragam ya. Terus lagi sikap-sikap siswa juga beragam dan memang banyak kejadian dan permasalahan itu mereka lakukan berulang dan berulang kali ya. Kita udah kasih ini teguran dan kita sudah berikan pengarahan dan akhirnya masih berulang lagi dan pendekatan personal mungkin sudah Bapak lakukan juga ya, sudah melakukan personal, sudah memanggil orang tuanya juga sudah. Oke, kira-kira dari itu kan udah pendekatan personal, manggil orang tua dan itu. Kira-kira udah ketemu belum nih akar masalahnya itu apa? Kira-kira akar masalah yang menyebabkan sang anak itu begitu terus gitu. Kira-kira Rata-rata saya temukan itu berasal dari keluarga yang broken home. Kadang sudah tidak ada perhatian orang tua, kedua orang tuanya terhadap anak ini, sehingga kebebasan akan anak ini memang tidak ada kontrol dari orang tua. Rata-rata saya temukan seperti itu. Oke, artinya di sini kalau lihat tadi sudah, karena udah dijalani semua ya dari pendekatan personal, guru BK dan semuanya, ternyata masih saja seperti itu. Nah, berarti pendekatan yang lebih intensif itu ke keluarganya Pak, ke pihak keluarganya itu mungkin lebih intensif lagi, dipanggil lagi, diberi lagi pengarahan atau misalnya saran kepada keluarganya. Nanti kalau sang anak kan dia belum tahu, dia belum begitu mengetahui efek kedepannya itu apa, terhadap apa yang dia lakukan ini apa, yang penting dia senang, dia enak, dia jalani kayak gitu kan. Oke, kadang-kadang kalau misalnya anak juga kita berikan masukan, sebenarnya dia bisa juga, tapi kalau kita tanya dia bisa juga dengan ditanya, terus lagi anak tersebut ditanya dan coba cari tahu sendiri dari anak tersebut itu, agar sang anak tersebut tidak melakukan terulang lagi seperti ini, melakukan hal yang terulang lagi ini. Tanya sama anak tersebut, kira-kira apa yang harus kamu lakukan kayak gitu, karena masing-masing anak berbeda, mungkin permasalahan berbeda, mungkin dia melakukan itu karena ingin mencari perhatian misalnya seperti itu. Mungkin kalau dia dapatkan apa yang dia inginkan, mungkin dia tidak akan lagi melakukan hal tersebut. Nah, maksudnya ditanya dulu kepada anak tersebut, kira-kira biar tidak terulang lagi apa yang mesti dilakukan. Nah, terus lagi pendekatan kepada keluarganya tadi, karena rata-rata dari keluarga broken home artinya nggak ada kontrol ya, sangat kurang sekali kontrolnya itu terhadap anak. Jadi anak-anak itu benar-benar dilepas ya. Oke, enak kalau dilepasnya, kalau di lingkungannya itu ada di lingkungan yang benar ya, lingkungan yang baik, lingkungan yang benar, teman-teman yang baik, sehingga mengajak ke arah yang bagus. Tapi kalau misalnya bebas tapi ternyata anak tersebut salah bergaul ke teman yang salah, bisa ini ya anak tersebut. Nah, berarti kita dekatkan lagi ya, kita panggil lagi orang tua atau tantenya atau siapa yang peduli ya, yang care sama anak tersebut, yang keluarga yang care. Percuma juga ya kalau misalnya dia masuk keluarga ini tetapi dia nggak peduli, dia nggak care kayak gitu. Tapi yang benar-benar peduli atas perkembangan anak tersebut. Nah, didekatkan lagi aja Pak, terhadap keluarganya tadi, ditanya lagi, terus lagi lebih secara intensif lagi. Terus sama anaknya juga dicari tahu, hanya
sama anaknya tersebut agar kamu tidak melakukan ini berulang-ulang lagi, kamu harus gimana nih. Nah, karena mungkin dia sendiri yang tahu. Ini kayak gitu, Pak. Mungkin itu saja. Ya. Itu untuk sekedar berbagi informasi bagaimana cara menyelesaikan anak yang seperti ditanyakan oleh Bapak sebelumnya. Memang anak-anak itu membawa semacam perilaku di mana perilaku itu kebanyakan anak itu lebih percaya kepada kawan-kawannya daripada kepada bapak dan ibu guru atau orang tua di rumah. Nah, oleh karena itu pendidikan agama Islam, Bu, Mbak, Pak, dan semuanya di SMK Negeri 2 Pati, ya, ada resep jitu sebenarnya. Jadi pendekatan pribadi atau pendekatan personal perseorangan guru terhadap anak itu diutamakan adalah memberikan kasih sayang, Ibu. Jadi ada semacam sifat kebapaan dan keibuan untuk kita sebagai guru di sekolah. Walaupun kita sebagai bukan orang tua kandung atau orang tua yang mengasuh sejak kecil, ternyata kita bisa punya pilihan, di mana pilihan itu adalah memberikan reward atau hadiah. Bisa juga kita memberikan punishment atau semacam hukuman, tapi hukumannya yang menyenangkan. Kadang anak itu, nuwun sewu ibu bapak, antara guru satu dan guru yang lain, perhatian anak itu ternyata berbeda. Kalau saya amati, misalnya kalau diasuh oleh bapak A dan bapak B, ternyata dengan melihat pola asuh, pola didik, pola ajar yang menyenangkan, karena memang pelajaran atau sekolah itu harus yang menyenangkan. Jadi dengan metode apapun, kalau itu tidak menyenangkan, maka anak akan tidak respect terhadap apa yang sudah disampaikan oleh Pak Guru dengan aturan yang demikian. Nah, itu kalau tidak menyenangkan hati, mak harmonis antara murid dan anak agar murid tersebut terjalin rasa aman, ya, rasa aman dan bahagia sehingga cepat terjalin pembelajaran di kelas, gitu. Ya, jadi seperti sifat ibuan, sifat bapak, ya memang ibu sudah, saya yakin di sini bapak ibu semua di sini udah memiliki sifat keibuan, ya, dan juga kebapaan semua. Oke, silakan. Apakah ada lagi? Ini ceritanya temannya itu masih memberikan hukuman fisik anak. Kita inginkan dulu, ya. Kita lihat dulu. Kalau hukuman fisik anak dia berlari, yaitu pelajaran apa? Kalau misalnya dia pelajaran olahraga nih, misalnya di saat yang pertama itu pelajaran olahraga, anak itu terlambat. Guru olahraga tersebut menghukum kamu lari putar halaman. Boleh nggak seperti itu? Itu boleh, ya, karena itu masih bersangkut pautan dengan pembelajaran. Mungkin olahraganya lagi lari kan di situ. Tetapi kalau misalnya kita pelajaran kita kelas terus menghukum di lari, itu rasanya kurang pas seperti itu. Nah, cara menasehatin guru yang tadi mungkin ibu sharing saja sama teman tadi sharing, bercerita, mungkin ceritakan dulu bagaimana kalau misalnya kasihan lihat anak tersebut ada atau ibu bisa, atau gini aja, ibu bisa cerita kalau misalnya menghukum itu bisa dengan cara yang lain, ada hubungannya dengan pembelajaran kita. Itu
gitu. Nggak apa-apa Bu, pelan-pelan saja, asalkan yang teman kita ini tersebut membuka diri untuk dikritisi seperti itu. Tetapi kalau memang kalau kita sudah sebagai seorang teman kita ini ternyata masih nggak didengar misalnya seperti itu ya, karena kita di sekolah punya atasan ya Bapak Ibu, kita nggak apa-apa, kita kasih tahu juga ke atasan, nanti ketika rapat itu dia lebih bisa mengkondisikan ya, bisa memberitahukan guru yang lain agar ada apa yang boleh dilakukan dulu, apa yang kurang pas dilakukan oleh seorang guru. Tetapi kalau misalnya teman tersebut merupakan teman dekat kita nggak apa-apa Bu, kita cerita dari hati, kita bilang kurang pas seperti itu. Terus gimana kalau misalnya anak kita sendiri lagi sekolah seperti itu dan kita hukumannya seperti itu, dan kita nggak tahu juga misalnya ternyata ada kelainan fisik seseorang itu yang tidak bisa berlari lama-lama, misalnya ada penyakit apa gitu kan, kita tidak beritahu saja dengan pelan-pelan saja. Terus kalau bisa beritahunya itu ngobrol santai aja dulu, ngobrol santai, kalau udah masuk udah santai baru kita masuk ke pembicaraan kita yang intinya. Paling itu sih Bu, menurut saran dari saya. Mudah-mudahan Bu Komiati ya, artinya nggak tahu seperti itu. Nah, bagaimana cara mengatasi siswa yang seperti itu? Biasanya kalau misalnya mengatasi siswa yang seperti itu ketika di dalam kelas, ketika dalam pembelajaran, kita bisa lihat, oh ada anak yang aktif misalnya, anak yang tidak aktif. Anak yang aktif itu kita pancing, kita berikan pertanyaan, kita tanya. Kita nggak apa-apa juga sih Bu kalau misalnya di dalam pertanyaan itu coba kamu yang jawab, coba ini, atau kita sambil bermain untuk melatih anak-anak nih. Kan anak-anak itu kalau lagi fokus belajar tuh ada yang pemalu ya, ada yang nggak suka bertanya walaupun sebetulnya dia tidak tahu. Nah, caranya bisa juga kita sambil main games, yang lempar-lempar bola kertas tuh ya, lempar-lempar bola kertas. Misalnya ketika jatuh di tangannya dia wajib ngomong, wajib bertanya, misalnya seperti itu. Bisa juga seperti itu, akhirnya mereka itu mau tidak mau bertanya dan mengeluarkan suara karena itu sudah aturan permainannya seperti itu untuk pelatih. Tetapi kalau misalnya anak-anak sudah terlatih, mereka itu sudah ngomong itu udah hal biasa. Biasanya enggak sih kalau lagi bertanya, kecuali anak-anak tersebut udah nggak fokus lagi belajar, udah pikirannya udah mau pulang, udah mau jam pulang, nah biasanya udah males bertanya. Biasanya seperti itu. Oke, Bapak Ibu, itu jawaban ini dari jam 7.30 kurang lebih sampai jam 9, dan seterusnya juga seperti itu dari jam ini, tetapi via Telegram nanti itu ya. Terus mudah-mudahan dengan memahami kondisi mindfulness pada malam hari ini Bapak Ibu nantinya akan lebih sering melatih kondisi mindfulness tersebut ya, baik dengan caranya Bapak Ibu sendiri, sehingga Bapak Ibu lebih bisa mengontrol emosi. Oke, mengontrol emosi kita, menjadi guru yang benar-benar dirindukan oleh murid, guru yang benar-benar disenangi oleh murid, guru yang benar-benar memahami apa maunya murid, sehingga murid tadi bahagia berada di kelas kita ya. Murid itu bahagia berada di kelas kita. Itu dulu nih, bahagia ada di kelas kita, karena kita menciptakan atmosfer di kelas itu, atmosfer yang positif, atmosfer yang memberikan rasa aman pada anak. Seperti tadi ya, diemong, kita menganggap bahwa itu adalah anak kita semua, anak kita yang wajib kita didik dan wajib kita gitu. Dan juga kita nanti bisa lebih mengontrol emosi kita, menyadari emosi kita untuk tidak melakukan sesuatu yang menyangkut fisik gitu ya Bapak Ibu. Sepertinya tidak ada lagi ya.
lewat 01. Kasihan juga yang berada di Indonesia bagian timur ya. Kalau di Indonesia bagian timur itu mungkin udah jam 11 mungkin ya Bapak Ibu ya. Oke, tapi kalau kita di bagian barat ini masih pukul 21. Oke, jadi pertemuan kita mungkin akan segera kita tutup aja ya Bapak Ibu. Oke, jadi Bapak Ibu terima kasih sudah stay pada malam hari ini sampai jam sekian sampai sekarang, dan saya mohon maaf ketika ada salah kata, salah penyebutan, ada perkataan saya yang kurang pas, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun, dan mudah-mudahan setelah ini kita menjadi guru yang benar-benar bisa menjaga emosional kita dengan baik ya. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru dan saya mohon maaf tadi. Oke, dan saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya Bapak Ibu, sebelum itu kita foto dulu ya, nanti saya share di grup ya. Silakan open kamera, kita akan foto dulu di slide pertama. Ya, kelupaan nih. Di slide pertama. Ya, silakan. Di slide pertama ya, saya foto dulu. Oke, akan saya share, nanti ada materi YouTube juga akan saya share. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan nih Bapak Ibu, izin juga.